Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza rujjatil ardu rajjaw wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah wasabiqun nasabiqun. Shadaqallahul maulanal adim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini kita semua alhamdulillah masih diperjumpakan oleh Allah dalam rangka link salawat yang diteruskan dengan tadarus suratul waqiah dan tafsirnya, sedikit tafsir dari suratul waqiah yang kita baca. Baiklah ibu-ibu, kita berhadiah dulu sepintas. Alaihimussalatu wassalam radhiyallahu anhum qaddasallahu sirahum sabatahumullah bil qawli sabit wa rahimahumullah wa ghafarahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Kemarin sampai ke khafidatur rafi'ah. Sekarang ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikutin ya ibu-ibu masing-masing. Gak apa-apa biar nggak dibuka juga mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza rujjatil ardu rajjaw wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah wasabiqun as-sabiqun. Wallahu a'lam bimuradih. Iza rujzatil ardu rajja. Iza rujzat, apabila digoncangkan, apa al-ardu bumi, rajjan dengan sedahsyat-dahsyatnya, atau bahasa lurusnya dalam terjemahannya, apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, harokatan syadidatan, bila mana bumi
gempa yang amat dahsyat. Gempa sekarang ini cuman gempa yang sampai tsunami itu cuman percikan-percikan kecil. Bukan seperti itu kiamah. Seperti kiamah luar biasa. Wa bussatil jibalu bassa. Wa bussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Wa bussat, dan dihancurkan apa al-jibalu, gunung-gunung, bassa, dengan hancur yang sehancur-hancurnya. Atau gunung dihancur leburkan. Karena kedepannya ada kalimat fakanat habaan, maka jadilah ia debu, gubaron, debu, man habaan, fakanat habaan mumbassa, habaan mumbassa. Nah, maka jadilah ia debu, debu yang masalah gunung-gunung dihancurkan dan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan, muntasiron, berterbangan. Wa kuntum ajwajan, dan kalian pada saat itu, pada terjadi itu, azwajan, menjadi pada saat itu, fil kiamati, pada waktu kiamat, asnapan, menjadi golongan-golongan, salasah, 3. Jadi pada waktu itu manusia menjadi 3 golongan. Pada terjadi kiamat, manusia terbagi jadi 3 golongan. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, di dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain, iza zulzilatil ardu ziljalaha, itu kan, jika bumi guncang-gencong, jika bumi keadaannya gempa bumi. Jadi ini bukan tanda kiamah lagi, bukan tanda kiamah kecil, bukan tanda kiamah besar, tetapi ini terjadi benar-benar kiamah. Ini menceritakan tentang benar-benar terjadi kiamah. Apabila Allah murka, Allah gempa bumi kan segoncang-goncangnya, sehancur-hancurnya. Wa idal biharum fujirat, dalam ayat yang lain, surat yang lain, air laut jadi api. Coba bayangkan sama ibu-ibu, gunung berterbangan kayak kapas, air laut jadi api, semua digelapkan, tidak ada siang, tidak ada malam. Masya Allah, bintang-bintang berjatuhan. Gempa ini tidak akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Karena sebelum dikiamahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kirimkan angin sepoi-sepoi, angin yang sejuk, yang mana angin tersebut bila mengenai orang yang beriman, yang ada imannya walaupun sedikit imannya, orang yang beriman semua mati. Baru setelah tidak tersisa orang yang beriman, maka terjadilah iza rujjatil ardu roja, terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Nah, sekarang kalau ada gempa bumi yang baru berapa skala Richter tuh, 6, berapa atau 7 ya, itu kan tidak, kita goyang segitu aja udah pusing kepala. Coba bagaimana dengan keadaan kiamah, sudah tidak terbayangkan dan tidak tergambarkan. Yang digambarkan di dalam film, ada di luar negeri membuat film menggambarkan suasana kiamah, masih jauh.
Masih jauh dengan keadaan senyatanya. Masih jauh. Masya Allah. Ibu-ibu bapak sekalian. Ini surat Al-Waqiah. Di ayat yang ke berapa ini Bu? Di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-7. Nah, wa kuntum ajwajan salasah. Di saat itu manusia terbagi 3 golongan. Fashabul maimanati, yang pertama ashabul maimanah, yaitu golongan kanan. Hum aladzina yu'tuna kitabuhum biaimanihim, yaitu golongan orang-orang mereka, orang-orang yang catatan amal perbuatannya diberikan dari sebelah kanan. Ada orang-orang yang diberikan dari sebelah kanan catatan amalnya, yaitu orang-orang yang melakukan amal-amal kebaikan, orang-orang yang beriman, dari sebelah kanan dikasihkannya. Nah, ma ashabul maimanah, alangkah mulianya golongan kanan itu. Nah, ma ashabul maimanah, alangkah mulianya golongan kanan itu. Ta'dimun lisaniha biduhurihim al jannah. Nah, ucapan ma ashabul maimanah adalah ta'dim. Kalimat ini mengagungkan, mengandung makna yang mengagungkan dan memuliakan kedudukan orang yang dari sebelah kanan dikasih buku amalnya. Oleh karena itu dikatakan 2 kali ma ashabul maimanah. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Wa ashabul mas'amah, dan yang kedua adalah golongan yang dari golongan kiri. Asimal bi ayyuta kullun minhum kitabu bisimalihi. Nah, yakni mereka yang kitab catatan amalnya diberikan kepadanya dari sebelah kiri. Dari kiri dikasih catatan amalnya. Langsung ada lagi ma ashabul mas'amah. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dikatakan lagi 2 kali ma ashabul mas'amah. Kenapa dikatakan 2 kali? Tahkiron li sya'nihim bidukhulihim annaro. Ungkapan itu yang kedua kalinya mengandung makna yang menghinakan kedudukan mereka karena mereka dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu dibaca 2 kali. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Begitu kan? Wasabiqun as-sabiqun wasabiqun ilal khairi wa humul anbiya, dan orang-orang yang paling dahulu dalam kebaikan, ilal khairi, dalam kebaikan, mereka adalah para nabi. Wa humul anbiya, ini di tafsir Jalalain, mereka adalah para nabi, para nabi. As-sabiquna ta'kidun li ta'dimi sanihim, diucapkan 2 kali as-sabiqun, 2 kali dikatakannya. Kalimat as-sabiqun yang kedua itu mengukuhkan makna yang pertama sebagai ungkapan tentang keagungan kedudukan mereka. Jadi wasabiqun, dan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang paling dahulu. Dibaca lagi sekali lagi wasabiqun as-sabiqun. Yang keduanya adalah takkid. Takkidun, menguatkan, mengukuhkan, menandakan, maknanya adalah bahwa lisani takkidun li ta'dimi sanihim, mengungkapkan tentang keagungan kedudukan mereka, yang orang-orang yang terdahulu itu, para nabi itu. Nah, ini adalah 3 kelompok manusia, 3 golongan manusia yang dikatakan di dalam surat Al-Waqiah. Dalam surat lain lagi ada lagi. Cuman ini kita ngebahas yang ini aja, yang ada di Waqiah. Jadi bila mana terjadi kiamah, maka terjadilah gempa bumi
setelah bumi hancur dan sebagainya, terjadi kiamah, hancur, dan keadaan di waktu itu tidak ada malam, tidak ada siang, selama berdiam diri selama 40. Cuman tidak ada yang tidak dikatakan di situ apakah 40 hari atau 40 bulan, minggu, atau 40 bulan atau 40 tahun. 40 aja. Terdiam, tidak ada aktivitas, tidak ada apa-apa. Nah, setelah itu baru terjadilah turun hujan. Hujan yang seperti air mani laki-laki. Yang dari situ timbullah di dalam kitab Al-Qurtubi, timbullah dari setiap kubur-kuburnya, dari tulang tulang buntut tuh ya manusia. Nah, timbul maka jadilah orang-orang itu bangkit yaumal ba'as, waktu kebangkitan. Nah, wa kuntum azwajan salasah, maka manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama golongan ashabul maimanah. Ashabul maimanah yang diberikan kitab catatannya sebelah kanan. Oleh karena itu Rasulullah selalu senang dengan yang kanan. Kalau memberi yang kanan, nerima yang kanan, terus melakukan apapun yang baik-baik selalu didahulukan dengan yang kanan. Termasuk, coba ibu-ibu, bapak-bapak, kita mau masuk masjid. Kita mau masuk masjid, kaki yang mana dulu coba? Yang ibu-ibu, yang kanan apa yang kiri? Mau masuk masjid? Yang kan? Yang kanan. Nah, yang kanan. Coba, itu ada rahasianya di dalam doanya mau masuk masjid. Allahumma ftah li abwaba min fadlik. Ya Allah, bukakanlah abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu. Begitu masuk ke masjid, kaki kanan yang dahulu. Begitu keluar dari masjid, kaki kiri yang keluar dahulu. Tapi jangan sampai kayak ada bapak-bapak kayaknya mau ini, mau apa namanya? Mau melakukan sunat gitu, pengen kaki kiri kaki kanan dulu, keluar masjid kaki kiri, kalau masuk kaki kanan. Mungkin pas di pas di pas di pintu ada dikasih tahu sama temennya, itu hati-hati keluar masjid kaki kiri. Oh, dia udah mau kaki kanan, tahu-taunya jadi sibuk ngekaruan, jadi jatuh. Nah, jangan sampai begitu. Jangan sampai begitu ya. Jadi eh, siap-siap. Misalkan mau masuk ke tempat-tempat yang mulia, kita kaki kanan. Begitu keluar, kaki kiri. Doanya pun beda. Kalau masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu rahmatmu. Begitu mau keluar masjid, coba doanya apa? Allahumma ftahli abwaaba min fadlik. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu anugerah Engkau. Jadi kita kalau di luar ini, di kehidupan sehari-hari kita, mau ke pasar, mau ke kebun, mau ke kantor, itu adalah mencari fadl Allah Subhanahu wa taala. Kalau masuk ke masjid, kita mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu sekalian, oleh karena itu, setiap orang yang eh, dia selalu melakukan kebaikan-kebaikan, dia selalu melakukan amal-amal soleh, dia mempunyai iman, maka ia akan diberikan catatannya dari sebelah kanan, termasuk golongan yang ashabul maimanah. Dan setiap orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik, orang yang kufur, yang kafir, dia akan diberi catatan sebelah kiri, ashabul mas'amah. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga adalah kelompok para nabi, para ulia, para nabi, yaitu as-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang terdahulu. Yang kita harus pahami dan kita harus garis bawahi, nih Bu Anis, nih Bu siapa namanya? Bu Tias, di garis bawahi itu kan seperti apa? Fa ashabul maimanati
Ma ashabul maimanah. Oh ini dikatakan dua kali nih, ashabul maimanah dan ashabul maimanah. Ternyata ashabul maimanah yang kedua adalah untuk me ta'dimun li sya'niha biduhul jannah. Kalimat yang kedua untuk mengagungkan dan memuliakan kedudukan mereka karena mereka dimasukkan ke surga. Oleh karena itu dibaca dua kali. Ma ashabul maimanah. Alangkah mulianya golongan yang sebelah kanan itu. Wa ashabul mas'amah. Ma ashabul mas'amah. Dan golongan sebelah kiri. Ma ashabul mas'amah. Alangkah alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Ma ashabul mas'amah. Maksud dari ma ashabul ashamah adalah ungkapan itu mengandung makna yang menghinakan kedudukan mereka karena mereka dimasukkan ke dalam neraka. Yang selanjutnya yang terakhir wasabikun, golongan asabikun yaitu orang-orang yang terdahulu disebut lagi asabikun dua kali. Untuk apa yang kedua kalinya? Ta'kidun li ta'dimisanihim, untuk mengukuhkan makna ayat pertama sebagai ungkapan tentang keagungan kedudukan as-sabiqun mereka. Itulah Bapak-bapak Ibu-ibu untuk kita sedikit pencerahan tentang ayat ini dan kita diriadohkan, mudah-mudahan riadoh kita ada dalam diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nilai riadoh kita membaca dihati-hatikan dengan tajwidnya, panjang pendeknya, idari idghamnya, lalu kita juga sedikit memahami sepintas maknanya, insya Allah nilainya akan berbeda dengan kita sebelum mempelajari makna kandungannya. Nah selanjutnya sebelum ditutup, mari kita baca sekali lagi dengan sedikit tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza rujjatil ardu rajja. Iza. Nah, iza ini dibaca panjang. Dua harakat. Iza. Iza rud. Iza. Iza rujjatil ardu rajja. Dulu. Iza rujjatil ardu. Iza panjang, rujjatil, ruj itu ada tasjid ya. Kalau ada tasjid ditahan, rujjatil, ruj tebal. Iza rujjatil ardu rujja. Tadu. Jadi ditahan bacanya, terus aru itu ro tabhim. Jadi jangan dibaca iza rujjatil ardu bukan ardu tapi ardu. Ya, ro tabhim tebal. Iza rujjatil ardu. Jadi kalau kita udah tahu, udah paham tajwid, mau cepat baca wakiah juga asal cepat, asal tepat panjang pendeknya gitu. Kalau belum bisa ya jangan, biasa aja. Iza rujjatil ardu rajja. Bentar dulu. Iya. Ditutup dulu ya. Rupanya sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.